Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang merupakan daerah yang terletak di kawasan strategis nasional, regional, maupun internasional. Dengan luas sekitar 21.000 km persegi, Kabupaten Sintang memiliki bentang alam yang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sejak berdirinya Kabupaten Sintang tahun 1362 Masehi, sungai telah menjadi pusat peradaban masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sintang sejak dulu menggantungkan hidupnya pada sungai. Sungai merupakan hal yang vital bagi masyarakat Kabupaten Sintang, karena kita melihat ada 3 fungsi sungai yang sangat mendasar. Yang pertama, sungai merupakan salah satu-satunya jalur transportasi, terutama bagi masyarakat di pedalaman, karena hingga saat ini jalan darat belum tembus, maka satu-satu yang menjadi harapan masyarakat di pedalaman melalui jalur sungai lah untuk transportasi, baik untuk mengangkut barang maupun orang. Yang kedua, sungai merupakan sumber usaha di mana masyarakat Kabupaten Sintang masih menggantungkan usahanya pada perikanan. Mereka berusaha untuk menangkap ikan dari sungai, dan ini memberikan hasil yang bisa diharapkan oleh keluarga mereka. Yang ketiga, sungai merupakan sumber untuk air bersih, mana mereka mengkonsumsi air bersih dari sungai itu sendiri. Namun sekarang kalau kita melihat sungai sudah agak tercemar dan juga terjadi pendangkalan. Hal ini disebabkan oleh ada yang bekerja menambang emas di sungai. Pada kondisi sekarang sebenarnya ada hal yang cukup memprihatinkan bagi kita, bahwa fungsi sungai itu sebagai sumber kehidupan masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan lupa pula bahwa sungai itu adalah sebagai sumber air utama bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, kondisi yang ada sekarang sungguh sangat memprihatinkan, karena memang banyak sekali kondisi-kondisi yang sudah terganggu di sungainya, terutama banyak aktivitas yang membuat sungai mengalami pendangkalan atau sedimentasi dan terjadinya perubahan alur pada sungai yang bersangkutan. Nah, kondisi ini tentunya harus segera diperbaiki, terutama oleh pemerintah, karena campur tangan pemerintah harus dalam rangka memperbaiki sungai dalam bentuk regulasi-regulasi yang memungkinkan untuk mengembalikan fungsi sungai ke kondisi semula. Salah satunya yang mungkin harus segera dilakukan adalah rehabilitasi lahan yang ada di kiri kanan sungai. Bagi masyarakat Kabupaten Sintang, sungai merupakan urat nadi kehidupan yang memiliki peranan penting, di antaranya sebagai jalur transportasi, sumber air bersih, dan pusat kegiatan perekonomian. Sungai juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sintang untuk mencari ikan, usaha perikanan keramba, kegiatan kebudayaan, dan untuk keperluan hidup lainnya. Besarnya potensi ikan di sepanjang aliran sungai menjadikan sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan tepian sungai menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Inilah kehidupan kita sehari-hari ini, cari ikan kayak gini, jala, kadang sampai malam, kadang pulang, kadang jam 8, jam 9 malam. Ya dapatnya kurang lebih kayak gini, sekitar 10 kilo, belasan kilo. Nah itu kita jual ke pasar. Gitu. Kalau untuk ikan di Sintang sini, antara dulu dengan sekarang kan udah jauh beda, sekarang udah agak kurang. Kalau dulu tuh mau satu box tuh lebih tuh dapatnya.
Tiap hari? Untuk sampai 20 atau 30 kilo satu hari itu. Lebih malah dapatnya. Kalau sekarang kan kena pengaruh orang-orang kerja emas, tambang emas, itu kan merusak alam tuh sebenarnya tuh. Lingkungan ikan itu kan udah berubah semua. Kalau nelayan di jalan di sini adalah 7-8 orang yang memang asli kehidupannya kayak gini gitu, Pak. Cari ikan kayak gini. 7-8 orang lah. Termasuk ya keluarga saya nih kan, keluarga juga nih kan. Itu cari ikan semua. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya membangun kawasan pinggiran sungai. Berbagai fasilitas sarana prasarana di pinggiran sungai telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sintang, seperti jalan raya, dermaga kapal, steher, dan jembatan. Selain membangun berbagai fasilitas di pinggiran sungai, pemerintah Kabupaten Sintang sedang berupaya mengembangkan perekonomian masyarakat di pinggiran sungai. Salah satunya, mengembangkan potensi perikanan air tawar dengan mendorong masyarakat untuk membudidayakan ikan keramba. Saya mengembangkan tambak ini mulai coba-coba itu dari tahun 80-an udah mulai. Cuma kan masih main-main waktu itu dengan ikannya, belum ada ikan itu kan, cuma ikan sungai aja kan, biasa belum ada ikan mas, belum ada yang nila apa dulu tuh kan. Nah sekarang nih selama ini semenjak ada ikan mas, kita coba ikan mas, mulai dulu kan 1000-1000-an lebih, atau sekarang sampai 10-an ribu kita piara ikan masnya. Dah tuh ada nila, dulu kan belum ada nila merah, adanya ada tuh apa mujair apa, kita coba dulu kan sikit-sikit. Dah tuh ada nila apa, kita coba nila masuk 1000-an, dah tuh sampai puluhan ribu, sampai sekarang kita masuknya nila. Alhamdulillah berhasil. Kalau kita yang banyak pelihara tuh ikan mas sama ikan nila, yang lebih banyak lagi nila karena pasarannya lebih mudah lagi kalau nila kan. Desa-desa di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi telah memanfaatkan potensi sungai untuk mengembangkan perikanan keramba. Hasil perikanan keramba ini cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Sintang. Usaha perikanan keramba merupakan salah satu sektor usaha yang sangatlah menjanjikan untuk masyarakat. Apalagi, pemerintah Kabupaten Sintang saat ini sedang berupaya mengembangkan usaha produksi ikan olahan dan pengembangan wisata ikan air tawar. Kita berharap ke depan bahwa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, NGO, masyarakat, tentunya dapat melakukan penataan ulang kawasan sungai yang ada di Kabupaten Sintang ini, khususnya Sungai Kapuas dan Melawi. Tentunya kondisi yang sekarang terjadi adalah masih banyaknya kita lihat masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin di sungai, kemudian adanya kegiatan-kegiatan melakukan pembuangan MCK di sungai. Nah ini kedepannya bisa ditata kembali agar masyarakat tidak lagi membuang sampah apapun, baik itu sampah organik maupun non-organik ke sungai, karena dampaknya adalah terjadi pencemaran kualitas mutu air sungai, terjadi pendangkalan, kemudian mengurangi sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita berharap nanti setelah adanya komitmen yang kuat Sintang menjadi Kabupaten Lestari, kita berharap bantaran sungai bisa kembali direstorasi, kemudian penataan kota yang akan dibangun buffer zone dan sebagainya bisa ditata dengan menggunakan analisa yang benar dan tentunya melalui proses AMDAL yang baik. Jadi pembangunan ke depan tidak lagi mengorbankan sungai sebagai salah satu tempat yang akhirnya disia-siakan oleh masyarakat. Kita berharap sungai ini adalah sumber kehidupan yang perlu kita jaga ke depan. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pinggiran sungai, pemerintah Kabupaten Sintang ingin menjadikan sungai sebagai objek wisata. Penataan kawasan tepian sungai dengan membangun sejumlah fasilitas wisata seperti pembangunan alun-alun,
taman, waterfront, dan penyediaan motor Bandung diharapkan dapat menjadikan kawasan sungai sebagai objek wisata yang menarik bagi wisatawan. Saya berharap nantinya dengan ketersediaan fasilitas ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di seputar Kota Sintang maupun yang ada di luar Kota Sintang secara khusus di Indonesia, sehingga masyarakat maupun turis yang datang di Kabupaten Sintang bisa menikmati Sungai Kapuas ini melalui fasilitas motor Bandung yang akan disediakan. Saya berharap juga nantinya pengembangan ekonomi bagi masyarakat dapat meningkat dengan ketersediaan fasilitas ini. Penataan kawasan sungai yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang memiliki sejumlah tantangan. Di antaranya, banyaknya aktivitas pertambangan emas dan pasir, serta semakin minimnya penggunaan alat transportasi sungai oleh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan sejumlah lembaga masyarakat pencinta lingkungan, sedang berupaya melindungi kawasan sungai dari berbagai aktivitas pencemaran lingkungan. Semuanya demi melestarikan fungsi sungai agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan kemajuan daerah. Kementerian Pariwisata mempunyai program suatu daerah dapat dikunjungi oleh turis mancanegara maupun turis lokal apabila memenuhi kriteria A3, yaitu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Nah, sangat tepat jika Sungai Kapuas adalah salah satu fasilitas dalam memenuhi salah satu kriteria ketiga ini. Nah, saya berharap transportasi sungai dapat kembali menghidupkan seluruh usaha-usaha seperti motor air, kemudian tempel, kemudian alkon tetap dijadikan alat transportasi untuk memenuhi A3 ini, untuk memudahkan para turis yang datang ke kota ataupun ke Kabupaten Sintang. Sehingga dengan demikian kita bisa menyiapkan fasilitas dan ekonomi masyarakat juga dapat meningkat. Nah, oleh sebab itu saya berharap kerjasama yang baik dapat kita lakukan secara bersama-sama, baik itu bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat, bersama dengan LSM, yang lebih penting adalah bersama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisatanya. Saya berharap nanti ada program-program yang diluncurkan untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sintang. Ayo masyarakat Indonesia dan turis mancanegara, datanglah ke Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang merupakan salah satu tujuan pariwisata yang sangat menarik dan dapat diandalkan dan bisa Anda nikmati keindahan panoramanya. Terima kasih, Wonderful Sintang, Wonderful Indonesia. Tanggung jawab kita tentunya pemerintah kabupaten, satu, untuk menjaga peradaban sungai tersebut. Yang kedua, memberikan hasil nyata pembangunan fisik di tepian sungai ini. Pemerintah daerah dananya kurang, sehingga bagaimana kita bisa integrasi dengan pemerintahan di atas kita nih, dengan provinsi ya, dan dengan nasional. Akhirnya satu, ditatalah kawasan tepi sungai yang persis di depan keraton ya. Jadi alun-alun Kesultanan Al-Mukarromah Sintang sekarang sudah jadi, setiap sore ramai. Yang kedua, di kawasan perkantoran, di kantor bupati, di depan pendopo bupati, itu ditata juga ya, ditata. Nah, inilah sekarang yang menjadi tempat paling ramai dikunjungi untuk wisata tepi sungai. Kita buatkan satu ruang terpadu ya, Air Petra ya kan. Itu untuk yang ramana sekarang ramai sekali, luar biasa. Lalu ada tuh remajanya, kita bikinkan skate park ya di depan kantor bupati. Nah, kemudian yang sedang kita tunggu ini adalah pembangunan penguatan tebing sungai sekaligus pembangunan waterfront yang sedang dikerjakan di tepian pantai Sungai Durian.